الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan berbagai macam perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita berjalan dari pagi menuju petang, dari muda menuju tua, dari sehat menuju lemah, dari dunia menuju akhirat. Hari-hari berlalu tanpa pernah kembali. Usia kita sudah pasti berkurang, dan tanpa kita sadari sesungguhnya kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang pasti, yaitu kematian. Namun di sepanjang perjalanan itu ada satu musuh yang selalu mengikuti kita. Ia tidak terlihat oleh mata, tetapi seringkali mengalahkan akal. Ia tidak bersuara keras, tapi bisikannya mampu mengalahkan suara hati. Ia tidak membawa senjata, tetapi mampu menjatuhkan manusia ke dalam maksiat dan dosa. Musuh itu adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nafsu bukan untuk dibunuh, tetapi untuk dididik. Nafsu bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Karena manusia tanpa nafsu tidak akan memiliki keinginan untuk makan, untuk bekerja, menikah, memiliki keturunan, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan. Masalahnya bukan karena kita memiliki nafsu. Masalahnya adalah karena nafsu menjadi pemimpin dan akal menjadi pengikutnya. Ketika keinginan menjadi raja dan iman menjadi tawanan, ketika apa yang nafsu kita inginkan lebih kita dengarkan daripada apa yang Allah perintahkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang kuat di dalam mengendalikan hawa nafsu.
Ada 5 kunci yang bisa kita pegang, kita gunakan dalam kehidupan kita, dalam rangka agar kita tidak menjadi budak hawa nafsu. Yang pertama adalah kuatan iman dan takwa. Iman adalah benteng pertama. Ketika iman kuat, kita akan merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Saat tidak ada manusia yang melihat, kita tahu Allah pasti melihat. Saat tidak ada yang kemudian kamera merekam, kita tahu pasti Allah mencatat. Saat tidak ada orang yang mengetahui, kita yakin Allah Maha mengetahui. Inilah hakikat daripada takwa. Orang yang bertakwa selalu merasa takut berbuat maksiat dan dosa karena Allah pasti melihatnya. Takwa akan membuat seseorang mampu berkata, aku bisa melakukan dosa ini, tapi aku tidak mau karena Allah tidak menyukainya. Yang kedua adalah mengendalikan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Tidak semua yang kita sukai harus kita lakukan. Tidak semua yang bisa kita katakan harus kita ucapkan. Dan tidak semua yang bisa kita balas harus kita balik membalas. Kadang-kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Tetapi ketika kita mampu menahan amarah. Tetapi ketika kita mampu menahan pandangan. Kita ini sering menjadi orang yang rusak karena kita sering berbicara sesuatu yang tak seharusnya kita bicarakan. Kita sering melihat sesuatu yang seharusnya tak kita lihat, dan kita sering mendengar sesuatu yang tak seharusnya kita dengarkan. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak ibadah dan zikir dimanapun kita berada. Hati manusia membutuhkan makanan sebagaimana tubuh membutuhkan. Tubuh yang lapar akan mencari nasi. Hati yang lapar akan mencari dunia. Tubuh yang lemah membutuhkan vitamin. Hati yang lemah membutuhkan zikir dan Al-Quran. Maka perbanyak kita baca Al-Quran. Perbanyak kita istighfar. Perbanyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung Allah pertemukan kita dengan bulan Maulid atau Rabiul Awal tahun ini. Allah juga menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Jangan menunggu hati bersih baru beribadah. Justru beribadahlah agar hati kita menjadi bersih. Jangan menunggu baik baru datang ke masjid, tapi datanglah ke masjid agar Allah menjadikan kita lebih baik. Jangan menunggu menjadi soleh baru baca Al-Quran, tapi bacalah Al-Quran agar Allah membimbing kita menjadi hamba yang soleh. Yang keempat adalah muhasabah dan senantiasa belajar menahan diri. Setiap malam menjelang tidur, luangkan waktu sejenak untuk berbicara dengan diri sendiri sebagai muhasabah. Tanyakan hari ini, apa yang sudah aku lakukan? Siapa yang mungkin telah aku sakiti? Ucapan apa yang seharusnya tidak aku ucapkan? Pandangan apa yang seharusnya tidak aku lihat? Harta apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Ibadah apa yang masih kurang? Dosa apa yang harus segera aku tinggalkan? Karena orang yang beruntung bukanlah orang yang tak pernah punya salah dan dosa. Orang yang beruntung adalah orang yang segera menyadari kesalahannya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita dari keburukan nafsu kita. Dan pilihlah lingkungan atau circle yang baik, karena manusia seringkali menjadi seperti lingkungan tempat ia berada. Jika kita berteman dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah, maka kita akan diingatkan ketika lupa. Jika kita dekat dengan orang yang mencintai ilmu, kita akan terdorong untuk terus belajar. Jika kita dekat dengan orang-orang yang menjaga sholat, kita akan malu meninggalkan sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita semuanya, memberkahi pekerjaan dan usaha kita, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.